Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang distribusi frekuensi dan penyajian grafik. Oke, kita langsung saja. Ini ada beberapa capaian pembelajaran yang akan mahasiswa capai. Ini ada kesalahan dalam pengetikan. Yang pertama yaitu diharapkan nanti mahasiswa dapat menyusun distribusi frekuensi. Mahasiswa dapat menjelaskan dan menyusun apa itu interval kelas dan titik tengah kelas. Lalu mahasiswa dapat membuat distribusi frekuensi relatif dan mahasiswa dapat menyajikan grafik untuk suatu distribusi. Di sini ada pendahuluan. Yang pertama yaitu menyajikan data mentah untuk pengambilan keputusan. Jadi di sini nanti ada beberapa data yang akan mahasiswa olah dan data itu masih bersifat mentah alias belum diapa-apakan. Jadi contoh ada data nilai statistik mahasiswa. Jadi ada 40 orang. Nah, nanti mahasiswa akan diminta untuk membuat distribusi frekuensinya dari data mentah itu. Jadi data mentah itu nanti diambil dari populasi atau sampel. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya bahwa mahasiswa sudah diberikan penjelasan tentang populasi dan sampel. Selain itu juga mahasiswa sudah mencoba mengerjakan tentang berbagai macam kasus dan diminta untuk memilih apakah kasus itu termasuk ke dalam populasi atau sampel. Jadi, untuk memahami materi pada pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa dapat memahaminya dengan baik. Dan data-data itu diperoleh melalui wawancara, pengamatan, surat menyurat, ataupun kuesioner. Jadi, data-data itu bisa diperoleh melalui semuanya ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi definisinya adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Jadi nanti harapannya mahasiswa adalah memberikan pengkategorian alias nanti akan mencoba membuat suatu distribusi frekuensi atau suatu distribusi data sehingga data-data tersebut tidak lebih nantinya akan masuk ke dalam dua kategori. Jadi hanya ke dalam satu kategori saja. Contohnya seperti apa? Contohnya akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Tujuannya adalah data menjadi informatif dan mudah dipahami. Contoh, dari 40 mahasiswa itu kan biasanya nilainya itu bervariasi, sehingga kalau nantinya kita kelompokkan antara mahasiswa yang satu dan mahasiswa yang lain, tidak mungkin terdapat dua kelompok atau dua kategori. Sehingga nanti ketika data-data sudah dibuatkan distribusi frekuensinya, harapannya menjadi lebih informatif dan mudah dipahami. Ini di buku e-book yang saya berikan pada Google Classroom sudah dijelaskan dengan sangat jelas, walaupun buku tersebut menggunakan bahasa Inggris. Di sini tujuan dari penyusunan distribusi frekuensi, bukan tujuan ya, proses penyusunan distribusi frekuensi yang pertama yaitu pertanyaan yang harus dijawab. Jadi contohnya di sini adalah membandingkan gaji antar perguruan tinggi atau tadi saya berikan contoh nilai statistik mahasiswa dari 40 mahasiswa satu kelas. Itu juga bisa. Kalau di sini berarti membandingkan gaji antar perguruan tinggi. Ada 20 perguruan tinggi, berarti dari perguruan tinggi 1 sampai perguruan tinggi 20, itu nanti kita akan membandingkan gajinya. Dan tidak mungkin nanti salah satu perguruan tinggi masuk ke dalam dua kategori seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Lanjut lagi, mengumpulkan data. Jadi nanti mahasiswa itu akan mendapatkan proses yaitu mengumpulkan data. Data-data itu diperoleh dari mana? Ya dari laporan di sini ya. Mengumpulkan data gaji antar perguruan tinggi. Kalau tadi yang contoh nilai mahasiswa mata kuliah statistik, berarti nanti mahasiswa bisa mengambil data-data seluruh nilai statistik mahasiswa dalam satu kelas. Setelah data dikumpulkan, kemudian data itu ditata.
menata data dalam distribusi frekuensi. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa dengan pembuatan distribusi frekuensi akan menjadikan data lebih informatif dan mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Makanya data itu ditata. Ditata berdasarkan klaster-klaster ya. Jadi nanti akan dibuat berdasarkan frekuensinya. Kemudian yaitu menyajikan data. Data disajikan bisa dalam bentuk tabel, bisa disajikan dalam bentuk grafik. Nah, di sini menyajikan distribusi data secara grafik. Jadi nanti pada slide-slide selanjutnya akan didapatkan bahwa contoh-contoh terkait dengan ini menyajikan data dalam bentuk grafik, ada poligon, ada OGIF, ada pie chart, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi setelah mulai dari awal sampai menyajikan data, yang terakhir adalah menarik kesimpulan mengenai skala penggajian. Jadi nanti bisa ditarik kesimpulan misalnya, oh ternyata gaji terbesar itu ada di golongan A, B, C, atau D. Jadi nanti pelan-pelan kita belajar tentang penyusunan distribusi frekuensi. Lanjut lagi. Langkah-langkah menyusun distribusi frekuensi yang pertama adalah mengurutkan data. Coba bayangkan tadi ketika mahasiswa mendapatkan data yang tidak berurutan. Jadi masih acak. Dan tidak dikelompokkan. Contohnya, si A nilainya 70, si B 80, si C 56, si D 25 misalnya, itu kan masih sangat acak, makanya nanti diurutkan terlebih dahulu. Mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, atau yang terbesar dulu baru yang terkecil. Yang penting datanya urut, sehingga nanti ketika membuat distribusi frekuensi, mahasiswa tidak lagi kesulitan dalam menentukan jumlah frekuensinya. Lanjut lagi yang kedua, membuat kategori atau kelas data. Nah, ini nanti akan ada tata caranya bagaimana kita membuat kategori atau kelas datanya. Menggunakan apa, lalu rumusnya apa, nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang ketiga, melakukan penturusan atau tabulasi, memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Jadi kayak tadi, mengurutkan data, misalnya dalam satu kelas ternyata yang mendapatkan nilai 80 itu hanya 5 orang, yang 70 itu 10 orang, yang 65 itu 1 orang, yang 25 1 orang. Nah, itu namanya adalah penturusan. Loh, terus bagaimana cara mengeceknya? Ya dilihat ketika data itu sudah diurutkan, kita hitung yang dapat nilai 70 itu ada berapa saja. Makanya nanti ketika data itu sudah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar, pasti kita akan mudah untuk melakukan penturusan atau melakukan tabulasi data. Nah, ini ada contoh. Jadi langkah pertama yang digunakan untuk pembuatan distribusi frekuensi, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Tujuannya untuk memudahkan dalam melakukan penghitungan pada langkah ketiga, yaitu yang tadi sudah dijelaskan ya, melakukan penturusan. Nah, kalau di sini, ini ada contoh datanya. Datanya sudah urutkan. Jadi di sini ada harga saham, ini ada perusahaannya, ada 20 ya, datanya ada 20. Kita bisa lihat. Ini nilai terkecil 215 dan nilai terbesarnya adalah 9.750. Jadi gini ya, ada kesimpulannya. Data diurutkan dari terkecil ke terbesar. Nilai terkecil 215, nilai terbesar 9.750. Jadi ini langkah pertamanya diurutkan. Lalu yang kedua bagaimana? Yang kedua adalah membuat kategori atau kelas data. Jadi di sini keterangannya tidak ada aturan pasti berapa banyaknya kelas, tapi nanti kita bisa gunakan formulasi dalam perhitungan statistika. Seperti apa? Harap bersabar saat ditunggu sampai nanti slide tersebut sampai. Jadi ditonton videonya sampai selesai. Langkah-langkahnya adalah banyaknya kelas biasanya itu ya sesuai dengan kebutuhan, artinya disesuaikan dengan data-datanya ya. Terus yang selanjutnya tentukan interval kelas. Ini nanti akan ada rumusnya semua. Membuat kategori atau kelas data akan ada rumusnya. Nanti akan banyaknya kelas itu juga sama, akan ada rumusnya. Kita coba klik. Nah, ini adalah langkah-langkah menentukan kategori kelas.
Di sini menentukan banyaknya kelas. Pakai rumus apa? Ini rumusnya. Jumlah kategori ya, atau bisa dibuat dalam bentuk K atau kategori gitu ya. Rumusnya sama dengan 1 plus 3,322 log N. N itu adalah total datanya. Jadi nanti melihat dari contoh yang tadi di depan datanya ada 20, saya back lagi, datanya ada 20 di sini ya, datanya ada 20. Berarti langsung kita masukkan 1 plus 3,22 log 20. 1 plus 3,22, nah log 20 itu hasilnya berapa? Baru dikalikan. Yang terakhir dijumlahkan, hasilnya adalah 5,322. Ketika dibulatkan, maka hasilnya yaitu minimal ya, jumlah kategorinya ada 5. Berarti nanti menentukan banyaknya kelas itu ada 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kelas nanti di dalam tabel distribusi frekuensi. Lalu bagaimana cara menentukan interval kelas? Di sini ada rumusnya. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi jumlah kelas. Berarti tadi sudah ketemu ya. Nilai terbesarnya adalah, saya back, nilai terbesarnya 215, nilai terbesarnya 9750, dikurangi nilai terkecil 215, dibagi jumlah kelasnya berapa? Ini jumlah kelasnya yang sudah tadi dihitung, yaitu 5. Jadi itu nanti dijadikan sebagai interval kelas. Nah, interval kelas itu yang mana? Nanti akan dijelaskan melalui tabel. Nah, ini adalah interval kelas, jarak dari 215 ke 2122 itu yang namanya jarak interval kelas ya. Nih, jaraknya ya, jarak interval kelas. Jadi ini 9, ini hasil perhitungannya di sini 9750 dikurang 215 dibagi dengan 5. 5 tadi sudah dihitung, makanya ketemu interval kelasnya 1907, sehingga dari 215 sampai 2122 itu berarti tinggal dijumlahkan 1907. Kemudian untuk pindah ke kelas berikutnya maka diberikan selisih 1 ya. Diberikan selisih 1 karena di sini nilai terendah kelas kedua adalah ditambahkan dengan 1. Oke, sampai sini mudah-mudahan mahasiswa paham karena ini sangat dasar sekali dalam menentukan distribusi frekuensi. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu melakukan penturusan atau melakukan tabulasi. Jadi kalau tadi mahasiswa sudah mengurutkan dari nilai terbesar sampai terkecil, nah tinggal dimasukkan saja, oh rentang nilai 215 atau rentang harga saham dari 215 sampai 2122 itu ternyata ada 14 frekuensinya. Berarti jumlahnya ada 14. Nah, ini penturusannya. Kita hitung, ada berapa datanya, nilai ya, nilai yang masuk ke dalam kelas 1 ini. Nah, nanti yang di kelas 2 ini mulai dari interval sekian sampai interval sekian, ada berapa datanya? Ternyata ada 3, dan seterusnya sampai bawah. Jadi inilah dasar mahasiswa membuat distribusi frekuensi. Nanti akan saya berikan latihan untuk minggu depan tentang membuat distribusi frekuensi. Soalnya nanti terpisah akan saya berikan di dalam Google Classroom. Oke, sampai sini mudah-mudahan mahasiswa sudah paham. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Setelah itu di sini ada materi tentang distribusi frekuensi relatif. Jadi apa sih distribusi frekuensi relatif? Ternyata pengertiannya frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total. Jadi nanti jumlah frekuensi dibagi dengan total ya, dibagi dengan total frekuensinya. Nah, kalau di sini bentuknya adalah prosentase. Bentuknya adalah prosentase. Boleh nggak kalau dibentuk dengan desimal? Ya silahkan, boleh saja. Tapi biasanya kecenderungannya adalah dengan prosentase. Nah, ini 70 didapatkan dari mana? 70 didapatkan dari 14 dibagi 20, karena tadi total datanya 20 ya. Dikali 100%, maka hasilnya adalah 70. Begitupun ini, nilai 15, sama. 3
dibagi 20 dikali 100%, maka nanti hasilnya adalah 15. Tujuan dari distribusi frekuensi relatif itu buat apa? Untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Jadi artinya dari keseluruhan data tadi yang 20 data harga saham dari 20 perusahaan, itu ternyata yang paling banyak datanya itu berada di kelas 1 dari interval 215 sampai 2122. Jadi dari ke-20 perusahaan itu banyak yang menjual di kisaran harga pada kelas pertama. Makanya di sini sebanyak 70% perusahaan itu menjual dengan harga saham di kisaran 215 sampai 2122. Oke, sampai sini paham ya terkait perhitungan distribusi frekuensi relatif. Lanjut lagi. Nah, di sini kita akan membuat penyajian data. Di sini ada batas kelas. Batas kelas itu adalah nilai terendah dan nilai tertinggi. Di sini sudah ada ya. Di sini adalah batas bawah kelas, di sini adalah batas kelas atas ya. Jadi di sini total ini yang sebelah kiri ya, mungkin dari 215, 2123, 4031 sampai 7847 itu merupakan batas kelas bawah. Batas kelas atasnya mana? Ini 2122, 4030, 5938 sampai 9754 itu merupakan batas kelas atas. Jadi di sini batas kelas dalam suatu interval kelas terdiri dari dua macam, yaitu batas kelas bawah atau lower class limit, nilai terendah dari suatu interval kelas, dan batas kelas atas atau upper class limit, nilai tertinggi dalam suatu interval kelas. Menurut saya ini sangat mudah dipahami terkait dengan batas kelas. Selanjutnya, nilai tengah. Yang namanya nilai tengah berarti nilai itu ada di tengah-tengah. Jadi untuk mendapatkan nilai tengah adalah nih interval kelas bawah ditambah interval kelas atas dibagi 2. Itu adalah ketemunya nilai tengah. Nah, di sini terlihat ya. Nilai tengah kelas 1 215 ditambah 2122 dibagi 2. Ketemunya adalah 116815. Nih, ketemu. Dan seterusnya sampai bawah. Jadi ketika dijumlahkan antara yang bawah dan yang atas dibagi 2, maka ketemunya adalah nilai tengah. Nah, di sini ada definisinya. Nilai tengah adalah tanda atau perinci dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Berarti nilai tengah dari data yang ada di interval kelas 1 itu ini nilainya. Nilai tengah kelasnya berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Oke, sampai di sini pasti saya paham karena ini masih belum terlalu rumit. Lanjut lagi. Nilai tepi kelas. Kalau tadi nilai kelas bawah, sekarang nilai tepi kelas. Ya, tepi berarti sebelum masuk ke kelas berikutnya. Di sini ada pengertiannya. Nilai batas antara kelas yang memisahkan. Nah, ini tadi saya bilang ya, berarti akan ada space ya, akan ada ruang untuk pindah ke kelas selanjutnya. Nilai antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Nah, kalau di sini ada juga penjelasannya penjumlahan nilai kelas atas dengan nilai kelas di antara dan dibagi 2. Sebenarnya kalau saya sih ya, saya lebih mudahnya adalah seperti ini. Kalau ini kan pakai rumus ya, agak sedikit ribet ya. Jadi 2122 ditambah 2123 dibagi 2. Kalau saya langsung saja 2122 ditambah 0,5. Jadi kalau di sini berapa ya? Ini tinggal dikurangi 0,5. Kalau misalkan di sini berapa ya? 4031 kurangi 0,5. Jadi kalau saya menghitung nilai tepi kelas itu saya mengurangi 0,5 di sini. Mengurangi 0,5 di sini ya. Jadi nanti mahasiswa bisa mencoba menghitung sendiri dengan penjumlahan ini dijumlahkan dengan ini dan dibagi 2 atau dengan cara yang sebelah kiri ini silahkan dikurangi dengan 0,5. Coba dicek sendiri, pasti hasilnya juga akan sama. Jadi seperti ini contohnya 4031 berarti dikurangi 0,5 4030,5. Benar ya. Jadi gampangannya seperti itu untuk mencari nilai tepi kelas. Oke, lanjut lagi.
distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Jadi distribusi frekuensi relatif sudah dijelaskan tadi di awal ya, dan di sini akan ada tambahan yaitu penjelasan distribusi kumulatif. Kalau di sini definisi dari distribusi frekuensi relatif adalah membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Tadi di beberapa slide awal sudah dibahas, sedangkan yang belum dibahas adalah frekuensi kumulatif. Definisinya adalah distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Jadi nanti ada dua nih distribusi kumulatif. Yang pertama kurang dari, yang kedua adalah lebih dari. Nah, bentuknya seperti apa? Kita coba ke slide selanjutnya. Ini distribusi frekuensi relatif tadi juga sudah ya. Ini hanya mengulang saja. Ini contohnya. Nanti silakan dicek benar atau tidak ketemunya 5%. Jadi 3 ya, 3 dibagi 60 dikalikan 100%. Ini pasti nanti ketemunya adalah 5%. Kalau tidak percaya dihitung sendiri. Nanti silahkan dihitung menggunakan kalkulator. Saya skip saja untuk distribusi frekuensi relatif karena sudah dibahas. Lanjut. Di sini ada contoh distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ada dua ya, ada kurang dari sama lebih dari. Dan di sini ada jumlah frekuensinya. Untuk yang kurang dari, kok bisa? Di sini ketemunya yang pertama adalah 14. Di sini yang kedua kok ketemunya adalah 17. Kok di sini ketemunya 18. Loh, gimana caranya? Anggap saja begini. Ini kan frekuensi awal. Frekuensi awal tidak ada lawannya, jadi langsung saja ditulis. Ditulis apa adanya atau bisa jadi menggunakan pengandaian. Awalnya distribusi frekuensi kumulatif itu masih 0. Jadi 0 ditambah 14 hasilnya 14. 14 ditambah 3 hasilnya 17. 17 ditambah 1 hasilnya 18. 18 tambah 1 hasilnya 19. 19 tambah 1 hasilnya 20. Itu jadi perhitungan dari distribusi frekuensi kumulatif untuk yang kurang dari. Bagaimana yang lebih dari? Nah, ini keterangannya ya, penjumlahan ke bawah. Kalau yang kurang dari berarti kita mulainya dari bawah. Kita mulai dari bawah, anggap saja distribusi frekuensi kumulatifnya itu masih 0. Jadi 0 karena nggak ada lawannya masuk dulu 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 14, 20. Jadi penjumlahannya bersifat ke atas. Saya rasa cukup ya penjelasannya. Kita langsung ke slide berikutnya. Nah, kita sudah mulai masuk ke grafik. Jadi grafik di sini dapat digunakan sebagai sebuah laporan. Artinya data-data yang tadi dalam bentuk tabel yang sudah dihitung itu bisa dibuatkan grafiknya. Sehingga dapat mempermudah atau mempercantik terkait penyampaian informasi. Seperti di video yang awal bahwa salah satu fungsi atau manfaat dari statistika adalah memberikan informasi ya, informasi yang menarik, yang mudah untuk diserap atau dicerna oleh para pembacanya. Mengapa menggunakan grafik? Nah, ini jawabannya ya. Manusia pada umumnya tertarik dengan gambar dan sesuatu yang ditampilkan dalam bentuk visual akan lebih mudah diingat daripada dalam bentuk angka. Makanya nanti harapannya setelah dihitung baru dibuat grafiknya. Dan di sini grafik dapat digunakan sebagai kesimpulan tanpa kehilangan makna. Jadi dari perhitungan yang sudah tadi kita buat, kita bisa menggunakan atau membuat laporan dalam bentuk grafik. Nah, ini contoh grafik histogram. Jadi histogram itu merupakan diagram balok. Keterangannya, histogram menghubungkan antara tepi kelas interval dengan pada sumbu garis horizontal X dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal Y. Jadi di sini, ini dari datanya ya. Jadi di sini itu ya, di sini itu harusnya ada tulisan keterangannya. Mulai dari 2155 sampai 2122 itu nih ada 14 jumlahnya. Di sini mulai dari 2123 sampai 4030 ada di sini ya 3 datanya ya, ada 3. Harusnya di sini 3 ya. Mungkin ini gambarnya terjadi kesalahan dan di sini 1 ya. 1. Nah, di sini 1. Oh, di sini juga benar 3 karena tidak menyentuh 4 dan di sini semuanya adalah 1 ya. Nah, ini adalah grafik histogram. Kemudian ada dalam bentuk poligon atau dalam bentuk garis ya. Di sini menggunakan garis yang menggunakan titik-titik yang merupakan koordinat antar nilai
tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Jadi kalau tadi, saya back dulu, kalau tadi untuk grafik histogram kita menggunakan jumlah frekuensi, tapi kalau grafik poligon yang kita gunakan adalah nilai tengah. Nih, nilai tengahnya. Jadi nilai tengah 1168 itu ada 14, nilai tengah 3076,5 itu ada 3 dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi yang seharusnya di sini keterangannya bukan 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin ini keterangannya adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Harusnya biar lebih cantik itu harus ditulis ya. Nilai tengahnya di sini berapa, 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 berapa. Jadi jangan kelasnya. Oke, ini dalam bentuk poligon. Selanjutnya, dalam bentuk kurva Ogif merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Jadi nanti tinggal dicari ya, interval kelasnya dengan frekuensi kumulatif yang kurang dari dan lebih dari kita buatkan kurva Ogif-nya sehingga nih saling bersinggungan. Di sini ya ada titik saling bersinggungan dan keterangannya untuk yang warna pink ini lebih dari, untuk yang warna biru ini kurang dari. Jadi nanti akan ada tugas yaitu mahasiswa membuat distribusi frekuensi beserta dengan tabel atau grafiknya, grafik-grafik ya, jenis-jenis grafik. Nanti saya yang menentukan bagaimana tugasnya. Jadi saya rasa penjelasan untuk materi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video saya. Mudah-mudahan berkenan ya, atau mungkin mudah-mudahan dapat menjadi jelas. Kalaupun tidak jelas nanti bisa ditanyakan melalui grup WA atau melalui chat pribadi sehingga kesulitan mahasiswa nanti dapat teratasi. Tapi yang pasti ketika mahasiswa membaca e-book dari saya, insya Allah bisa semua dalam memahami terkait dengan tabel distribusi frekuensi ya, tabel distribusi frekuensi sampai grafik. Jadi itu saja untuk pembelajaran hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.